Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses, Allahu Akbar. Hari ini kita sudah masuk lagi ke pembelajaran kita ya. Masih di tema 4, yaitu keluargaku. Dan sekarang kita sudah masuk subtema 3, yaitu keluarga besarku ya. Kalau kita review sebentar, di subtema 1 kita membahas tentang keluargaku, ya, yang terdiri dari keluarga inti saja. Lalu di subtema 2 tentang kegiatan keluargaku. Dan sekarang kita masuk ke subtema 3, yaitu keluarga besarku, ya. Hari ini anak soleh dan soleha masuk ke pembelajaran 1, ya, atau pertemuan yang pertama. Oke, hari ini kita mau membahas apa ya, soleh-soleha? Hari ini kita akan fokus pada bahasa Indonesia, yaitu merinci dan menggunakan kosakata dan ungkapan perkenalan diri dan keluarga secara lisan dan tulis yang dapat dibantu dengan kosakata bahasa daerah. Ya, jadi nanti kita akan membagi kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang nama panggilan keluarga ya. Ini pasti mudah sekali, anak soleh dan solehah pasti sudah biasa begitu ya dengan nama panggilan keluarga. Juga yang keduanya, kita akan mencoba memperkenalkan anggota keluarga kita ya. Tapi karena di sini keluarga besarku, jadi tidak hanya ayah dan ibu saja ya. Bisa jadi nanti anak soleh dan soleha juga memperkenalkan anggota keluarga yang lain seperti kakek dan nenek ya. Oke, kalau gitu langsung saja kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama adalah kita akan mengenal nama panggilan keluarga. Maksudnya apa ya? Kita lihat dulu yuk cerita berikut ini. Ini ada sebuah cerita tentang keluarga besar ya. Kita baca ya. Keluarga besarku. Aku memiliki keluarga besar. Ada kakek dan nenek. Ada paman dan bibi. Aku juga memiliki sepupu. Kakek adalah ayah dari ayah atau ibu kita. Nenek adalah ibu dari ayah atau ibu kita. Paman adalah saudara laki-laki ayah atau ibu kita. Bibi adalah saudara perempuan ayah atau ibu kita. Sepupu adalah anak paman atau bibi ya. Jadi ini adalah keluarga besar ya yang diceritakan oleh salah satu teman kita ya. Jadi ada kakek, ada nenek, ada paman, dan juga ada bibi ya. Nah, di sini juga ada sepupu. Nah, di sini juga dijelaskan, kakek itu siapa sih? Nah, kakek itu ternyata ayah dari ayah atau ibu kita. Lalu nenek itu siapa? Nenek itu adalah ibu dari ayah atau ibu kita ya. Paman adalah saudara laki-laki dari ayah atau ibu kita. Dan bibi adalah saudara perempuan dari ayah atau ibu kita ya. Lalu sepupu itu apa? Sepupu itu adalah anak dari paman atau bibi kita ya. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang setelah kita menyimak cerita yang tadi, coba kita kerjakan ya soal ini bersama-sama ya. Isilah dengan panggilan yang tepat ini ya instruksinya. Yang pertama, ayah dari ayah atau ibu kita dipanggil apa? Masih ingat nggak? Kalau anak saya dan soleha lupa ya, jadi untuk mengisi soal yang ada di bacaan, tentu saja kita harus melihat bacaannya ya. Jadi misalnya tadi, aduh lupa apa ya isinya, kita tinggal lihat lagi, kita tinggal baca lagi teksnya. Seperti itu ya, cara menjawab pertanyaan jika jawabannya ada di teks begitu ya. Oke, kita lihat yang pertama.
Ayah dari ayah atau ibu kita dipanggil apa? Yo. Aduh lupa misalnya ya. Kita baca lagi. Di sini ada di baris ke 1, 2, 3, 4, 5. Ada di baris kelima. Ayah dari ayah atau ibu kita. Kita sebut siapa? Kakek. Ya, jadi kakek adalah ayah dari ayah atau ibu kita. Berarti nomor 1 kakek ya jawabannya ya. Sekarang nomor 2. Ibu dari ayah atau ibu kita dipanggil apa ayo? Ibunya ayah kita, ibunya ibu kita. Kita sebut apa? Aduh lupa ya misalnya ya. Kita lihat lagi. Nah, ini ada di baris ke-6. Ibu dari ayah atau ibu kita sebut nenek ya. Jadi nomor 2 nenek ya. Sekarang nomor 3. Adik laki-laki dari ayah atau ibu. Ini bisa adik, bisa saudara ya yang dimaksud ya. Adik laki-laki dari ayah atau ibu dipanggil apa ya tadi? Nah, adik atau di sini kita sebutnya saudara laki-laki ya. Kalau di teks itu saudara laki-laki ayah atau ibu kita katanya ya. Disebut paman ya. Jadi nomor 3 paman ya. Sekarang nomor 4. Anak dari paman atau bibi dipanggil apa? Kita lihat di sini. Anak paman atau bibi nih ada di paling akhir ya, di barisan paling akhir. Adalah sepupu. Jadi nomor 4 jawabannya sepupu. Kita lihat ya. Nah, ini dia. Untuk menjawab pertanyaan ini kita bisa melihat cerita keluarga Udin sebelumnya ya. Nah, coba. Samakah jawabanmu? Tadi kita yang pertama jawabnya kakek ya, sama. Yang kedua kita jawabnya nenek, sama ya. Yang ketiga kita jawabnya paman, sama ya. Dan yang keempat kita jawabnya sepupu. Yeay, bisa ya. Jadi ini tadi cara mengisi atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks yang dibaca. Jadi kuncinya adalah anak saleh dan soleha harus lancar bacanya ya. Karena kalau nggak bisa baca nanti bingung mau jawabnya. Jadi jangan lupa, jangan bosan-bosan berlatih ya. Kalau udah bisa baca pasti deh seneng deh anak saleh dan soleha ya. Karena bisa membaca sendiri begitu ya. Jadi semangat terus ya membacanya. Yang udah lancar bagaimana? Yang udah lancar juga baca terus ya. Supaya semakin lancar. Oke. Nah, soleh-soleha, setiap keluarga itu memiliki panggilan keluarganya masing-masing ya. Jadi bisa saja di setiap keluarga itu berbeda dari satu keluarga dan keluarga yang lain. Biasanya ada juga yang disesuaikan dengan daerahnya. Ini ada beberapa contoh nih, misalnya di Sunda ya. Ayah itu dipanggil bapak, ibu dipanggil ambu ya kalau di Sunda. Kakek dipanggil aki, lalu nenek dipanggil nini ya. Lalu paman itu kalau bisa dipanggil mamang, bisa juga dipanggil uwa ya kalau di Sunda. Lalu bibi juga bisa dipanggil bibi atau uwa ya. Jadi ini beberapa panggilan keluarga di Sunda gitu ya, jika sesuai dengan daerahnya. Atau mungkin ada yang lain ya, boleh nanti share sama Bu Gina ya. Lalu misalnya ini ada di daerah Betawi ya, ayah itu disebutnya babeh gitu ya. Ibu itu nyak katanya ya. Kakek engkong katanya. Terus kalau nenek itu emak katanya ya. Lalu paman dipanggilnya encang. Bibi itu encing gitu ya kalau di Betawi. Lalu bisa juga ini ada yang di Jawa ya. Ayah itu bapak ya, atau ada juga romo gitu ya. Ibu itu embok katanya. Kakek itu biasanya eyang kakung. Nenek itu eyang putri. Paman itu disebut Pak Le, Pak De ya. Bibi itu disebut Bule, Bude. Oh ya ini Bule ya maksudnya ya, bukan Pak Le. Bule, Bude gitu ya maksudnya ya bibi itu. Nah, tapi ini hanya sebagai contoh aja ya soleh-soleha jika panggilan keluarga yang
sesuai dengan daerahnya itu seperti itu. Banyak juga panggilan-panggilan lain untuk di daerah lain ya, seperti daerah Padang, daerah Batak, daerah Bali gitu ya. Banyak sekali gitu ya panggilan-panggilannya. Tapi ada juga yang di masing-masing keluarga tidak sesuai dengan panggilan daerahnya ya. Mungkin anak soleh dan soleha juga di sini ya. Ada yang memanggil ayahnya dengan kata ayah, papa, papi, abi, begitu ya. Lalu ke ibunya juga ada yang bilang bunda, mama, mami, umi, begitu ya. Kakek gitu ya, opa, nenek, oma, ini nenek ya maksudnya bukan neneng. Salah tulis Bugina ini. Lalu paman juga bisa om ya, bibi juga disebut tante gitu ya dan lain-lain ya. Jadi setiap keluarga pasti memiliki panggilan keluarganya dan keunikannya masing-masing ya. Jadi tidak harus sesuai dengan daerahnya, bisa juga dengan panggilan-panggilan yang lain ya. Seperti Bugina misalnya, anak Bugina juga memiliki panggilan kepada Bugina yang mungkin berbeda, agak berbeda dengan yang lain, begitu ya. Karena seperti tadi Bugina bilang bahwa masing-masing keluarga punya keunikannya masing-masing ya. Oke? Nah ini hanya contoh saja ya. Nah bagaimana dengan di rumah soleh-soleha? Panggilannya apa nih untuk ayah sama ibu? Untuk kakek dan neneknya bagaimana? Lalu memanggil paman dan bibinya seperti apa? Lalu memanggil adik dan kakaknya dengan panggilan apa? Ya, nah pasti anak soleh dan soleha juga di rumah memiliki panggilan-panggilan tersendiri ya, panggilan-panggilan khusus gitu ya, ciri khas di keluarga ya. Mungkin ada yang bilang ayah dan ibunya umi dan abi, ayah bunda, ibu bapak ya, banyak sekali ya. Jadi memang berbeda-beda, oke? Nah, sekarang kita akan masuk ke memperkenalkan anggota keluarga. Kalau tadi bagaimana panggilan keluarganya ya, sekarang kita akan memperkenalkan anggota keluarganya, begitu ya, seperti apa. Nah, kemarin kita sudah belajar ya silsilah keluarga ya, di subtema 1 ya kalau tidak salah. Nah, sekarang di sini silsilah keluarga juga tapi lebih kompleks atau lebih banyak. Kalau yang sebelumnya hanya ayah, ibu, kakak, dan adik, kalau sekarang ditambah kakek, nenek, lalu bibi, sepupu begitu ya. Nah, ini adalah contoh dari silsilah keluarga Udin ya. Bisa juga seperti ini. Nah, ini yang lebih ini silsilah keluarganya lebih terlihat. Kalau yang ini kan garisnya agak kemana-mana ya, tapi kalau yang ini lebih jelas seperti ini ya. Coba kita perhatikan contoh di sini ya. Siapakah? Kita itu dulu ya, yang di atas ini adalah orang tua ya. Pak Bayu dan Ibu Risna ini adalah orang tua dari Ibu Ayuna dan Pak Bisna ya. Lalu Pak Aryo dan Ibu Ayuna adalah orang tua dari Andini, Andika, dan Andiki. Lalu Pak Bisna dan Ibu Ajeng adalah orang tua dari Ziva dan Zain. Ya, nah sekarang kita lihat di sini ada pertanyaan. Kita jawab sama-sama ya, soleh-soleha ya. Siapakah ibu dari Andini? Nah, ibunya Andini siapa? Caranya seperti ini soleh-soleha. Kalau orang tua itu ada di atas ya posisinya ya. Jadi kalau kita mau tahu siapa ibu dari Andini, jangan lihat ke kanan karena ini adalah garis saudara-saudaranya. Ya, atau kakak adiknya begitu ya. Nah, caranya adalah kita lihat di atasnya. Nah, antara Pak Aryo sama Ibu Ayuna. Kira-kira ibunya yang mana ya? Apakah Pak Aryo atau Ibu Ayuna? Yang mana? Ibu itu berarti perempuan ya. Berarti yang mana jawabannya? Tentu saja Ibu Ayuna. Seperti itu ya. Lalu yang kedua, siapakah paman dari Andiki? Nah, Andikinya ini nih. Pamannya yang mana ya? Pamannya Andiki akan sejajar dengan orang tuanya. Nah, orang tua Andiki kan Pak Aryo sama Ibu Ayuna ya. Berarti pamannya adalah yang sejajar dengan mereka berdua, yaitu ini nih di antara Pak Bisna dan Ibu Ajeng nih pamannya. Tapi kan paman laki-laki ya.
berarti bukan Ibu Ajeng, tapi Pak Bisna. Seperti itu ya. Lalu itu yang kedua ya, berarti paman dari Andiki adalah Pak Bisna. Lalu yang ketiga, siapakah kakek dari Zain? Nah, di sini ada Zain. Kalau kakek itu ada di atas orang tuanya Zain, ya. Di atas Zain ini orang tuanya Zain, berarti di atasnya lagi. Nah, inilah kakek dan neneknya. Berarti kakek Zain adalah Pak Bayu, karena laki-laki. Jangan jawab Ibu Risna ya, karena Ibu Risna kan perempuan. Kalau kakek kan artinya laki-laki ya. Oke, seperti itu. Jadi nomor 3, siapakah kakek dari Zain? Yaitu Pak Bayu. Nomor 4, siapakah ayah dari Ziva? Di sini kita sudah ada Ziva. Ayahnya berarti ada di atas ya, karena orang tua nih di atasnya. Ayah dari Ziva itu antara Pak Bisna sama Ibu Ajeng. Coba kalau ayah yang mana ya? Tentu saja Pak Bisna, kan laki-laki, begitu. Bisa kan? Hebat. Kalau misalnya masih pusing, aduh apa ini ya? Misalnya ya masih pusing, boleh diulang-ulang lagi videonya ya, soleh-soleha ya. Diulang lagi videonya, pasti lama-lama paham. Tapi kalau masih ada kesulitan, jangan sungkan-sungkan untuk WA Bu Gina ya. Oke? Nah, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang di sini ya, perhatikan Udin yang sedang memperkenalkan ayahnya. Di sini ceritanya Udin sedang memperkenalkan ayahnya di depan kelas. Bagaimana cara Udin memperkenalkan ayahnya? Kita baca sama-sama. Selamat pagi, namaku Udin. Ayahku bernama Rahmat. Oh, jadi seperti itu ya kalau kita memperkenalkan seseorang kepada orang lain ya. Di sini Udin memperkenalkan ayahnya. Kita ulangi lagi. Selamat pagi, namaku Udin. Ayahku bernama Rahmat. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang lihat kalimat perkenalan di bawah ini. Pilihlah kalimat perkenalan yang tepat di bawah ini dengan memberi tanda centang pada kotak. Maksudnya apa? Apakah kalimat ini termasuk kalimat perkenalan? Kalau iya, kita centang ya. Kalau bukan, berarti jangan. Oke? Bu Gina akan aktifkan pointernya. Ya, baik. Yang pertama, halo, siapa namamu? Nah, apakah ini merupakan kalimat perkenalan? Nah, kalau dilihat sekilas memang ini kita, halo, siapa namamu? Itu adalah bertanya nama ya. Kalau bertanya nama itu memang bagian dari kosakata perkenalan. Namun, kalau ini, halo, siapa namamu? Itu lebih ke kalimat bertanya. Sedangkan di sini kalimat perkenalan yang dimaksud adalah kalimat pernyataan ya. Kalau halo, siapa namamu? Itu adalah kita bertanya kepada orang lain ya. Ketika orang lain yang menjawab, misalnya perkenalkan aku adalah siapa? Misalnya aku adalah Syifa misalnya ya. Nah, berarti dia yang mengatakan kalimat perkenalan ya. Jadi yang nomor 1 bukan kalimat perkenalan ya. Oke. Jadi, kalau yang halo, siapa namamu itu adalah kalimat tanya. Ya, soleh-soleha ya. Nah, sekarang yang kedua, perkenalkan. Ini kakakku bernama Mutiara. Nah, apakah ini merupakan kalimat perkenalan? Jawabannya ya, karena kita memperkenalkan siapa di sini? Kakak. Ya, perkenalkan ini kakakku bernama Mutiara. Ya, jadi ini dicentang ya, seperti itu. Lalu yang ketiga, siapa nama ibumu? Nah, ini juga sama seperti nomor 1. Ini bukan merupakan kalimat perkenalan, melainkan kalimat pertanyaan ya, pertanyaan. Nah, bukan pernyataannya ya, bukan. Jadi ini kita silang ya. Nah, halo teman, ini adalah sepupuku bernama Adit. Nah, berarti apakah ini kalimat perkenalan?
Iya, ini kita sedang memperkenalkan sepupu kita ya. Halo teman, ini adalah sepupuku, namanya Adit. Nah ya, jadi ini merupakan kalimat perkenalan ya. Nah, bolehkah aku tahu, bolehkan ya? Bolehkan aku tahu siapa namamu? Nah, ini juga sama. Ini bukan kalimat perkenalan, melainkan ini bertanya ya. Tapi yang 3 ini yang kita silang ya, kayak halo, siapa namamu? Siapa nama ibumu? Bolehkan aku tahu siapa namamu? Itu termasuk kosakata perkenalan. Ya, bisa kita bertanya atau berkenalan dengan orang lain menggunakan kata ini. Tapi untuk kalimat perkenalan di sini yang dimaksud adalah pernyataan perkenalan ya, atau yang memperkenalkan ya. Kalau halo, siapa namamu? Itu kan bertanya ya, bukan memperkenalkan ya. Siapa nama ibumu? Ini juga sama, bertanya ya, bukan memperkenalkan. Ini juga yang nomor 5, boleh kan aku tahu siapa namamu? Ini juga sama ya, ini adalah pertanyaan ya, atau kalimat bertanya, bukan memperkenalkan. Tetapi untuk contoh nomor 2 dan contoh nomor 4 di sini, nah ini adalah kalimat perkenalan, yaitu memperkenalkan ya. Seperti yang nomor 2, perkenalkan, ini kakakku bernama Mutiara. Yang nomor 4, halo teman, ini adalah sepupuku bernama Adit. Jadi diingat-ingat ya, jangan sampai tertukar. Oke? Jadi kalau kalimat perkenalan adalah kalimat yang memperkenalkan, begitu ya, singkatnya seperti itu. Oke? Nah, sekarang ini dia jawabannya ya. Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang bisa digunakan untuk perkenalan ya, adalah yang nomor 2 dan yang nomor 4 ya, bagaimana kita memperkenalkan seseorang. Seperti itu ya, solih-solihah. Nah, sekarang coba anak soleh dan soleha, silahkan kenalkan anggota keluarganya ya. Boleh memakai foto atau memakai silsilah keluarga. Boleh, nanti divideokan ya. Waktu tema 1 kan, subtema 1 maksudnya ya, tema 4 subtema 1, anak soleh dan soleha sudah ada yang membuat silsilah keluarga ya. Nah, boleh mengenalkan menggunakan itu, atau boleh juga menggunakan foto. Ya, jadi nanti dikenalkan keluarga yang ada di foto atau dikenalkan keluarga yang ada di silsilah keluarganya. Ya, silahkan divideokan ya, soleh-soleha ya. Nah, alhamdulillah materi hari ini kita sudah selesai ya. Tadi kita sudah mempelajari bagaimana kita memanggil ya, memiliki panggilan keluarga, dan juga bagaimana tadi memperkenalkan anggota keluarga. Tadi sudah dicontohkan oleh Udin, dan juga tadi anak soleh dan soleha sudah tahu tentang kalimat-kalimat yang digunakan untuk memperkenalkan anggota keluarganya ya. Oke, nah sekarang sebentar ya. Silahkan anak soleh dan soleha memperkenalkan anggota keluarganya ya untuk tugas hari ini. Perkenalkan keluarga anak soleh dan soleha melalui foto atau silsilah keluarga ya. Jangan lupa untuk divideokan. Oke, Bugina tunggu tugasnya ya hari ini. Terima kasih ya soleh-soleha. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada pembelajaran yang akan datang. Terima kasih kepada anak soleh dan soleha yang senantiasa semangat ya mengikuti pembelajaran ini, dan juga senantiasa bersabar ya, menanti pandemi ini berakhir begitu ya soleh-soleha ya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan juga mematuhi protokol kesehatan ya. Bugina pamit dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.